Halo semuanya, selamat datang kembali di Muhammad Akbar. Dimulai dari obrolan, berakhir jadi pertanyaan. Oke, kembali lagi bersama aku, Akbar. Seseorang yang suka matematika, sastra, manga, dan hal-hal seru lainnya, teman-teman. Oke, selamat datang kembali di segmen sastra dan matematika. Dan untuk segmen sastra dan matematika kali ini, kita cukup berganti layar ya, teman-teman. Dari yang awalnya putih, seperti biasa kita sedikit berpindah tempat nih, mencoba untuk nuansa baru. Oke, selamat datang kembali sebelumnya di suatu segmen di mana kita akan coba memperlakukan matematika layaknya sastra. Jadi gimana sih kalau matematika kita maknai secara filosofis? Akankah pesan-pesan yang ingin disampaikan matematika khususnya dalam kehidupan sehari-hari kita menjadi lebih bermakna? Oke, kalau kayak gitu kita langsung masuk aja teman-teman ke episode yang ketiga, yaitu awal dari ketidakteraturan. Kata ibu, semua anak yang bersekolah di SD Harapan Jaya itu pintar. Ana bersekolah di SD Harapan Jaya. Jadi, Sebelum membuat kesimpulan, manusia pasti akan mencoba menganalisis fakta-fakta yang ada, teman-teman. Seperti, apa saja sih informasi yang didapatkan dari fakta tersebut? Apakah ada hubungan antar fakta satu dengan fakta yang lainnya? Dan apa yang terjadi jika suatu fakta memenuhi kondisi tertentu, teman-teman? Sehingga dari hasil analisis tersebut akan timbul suatu landasan kesimpulan atau dasar pemikiran untuk kita melakukan penarikan kesimpulan, teman-teman. Nah, hal inilah yang kita sebut sebagai premis, yaitu suatu hal yang dianggap benar sebagai landasan kesimpulan. Premis juga dapat diartikan sebagai dasar pemikiran atau alasan. Di sisi lain, premis juga bermakna sebagai kalimat atau proposisi yang dijadikan dasar penarikan kesimpulan dalam logika. Ketika telah berhasil mengonstruksi atau membentuk suatu dasar pemikiran, maka manusia dapat melanjutkan kerangka berpikir mereka ke tahap selanjutnya, teman-teman. Mereka dapat langsung menuju kepada kesimpulan atau membentuk premis-premis lainnya sebagai jembatan tambahan untuk menuju kesimpulan. Tidak ada yang salah dengan kedua pilihan di atas. Hanya saja, tidak ada yang menjamin bahwa premis-premis yang mereka konstruksi akan menuntun mereka kepada kebenaran. Dalam berargumen, seringkali kita menemukan kecacatan logika, teman-teman. Misalkan, kita berkata bahwa dibandingkan mangga, kita lebih memilih alpukat. Ingat ya, teman-teman, dibandingkan mangga, kita lebih memilih alpukat. Nah, pasti itu akan ada seseorang, entah dari mana ya, teman-teman, yang bakal bilang bahwa kita tidak menyukai mangga. Atau bahkan kita membenci mangga, seperti itu. Padahal, kedua hal tersebut merupakan hal yang sangat berbeda. Pada kasus yang lebih relevan, mungkin teman atau pacar kalian yang berkata, "Kamu cantik hari ini." Kemudian, kalian langsung menjawabnya dengan kalimat, "Maksudmu, sebelumnya aku nggak cantik?" Yang sebenarnya, hal tersebut tidak bisa kalian simpulkan, teman-teman. Karena kita tahu bahwa 100 memang lebih besar dari 99. Akan tetapi, itu tidak menutup fakta bahwa keduanya tetap merupakan angka yang besar. Kecacatan logika lainnya yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan bentuk jika maka, teman-teman. Sebagai contoh, ketika seseorang berkata, "Jika bagi, maka mengenakan popok." Kalimat ini maknanya tidak sama dengan jika memakai popok, maka dia bagi. Kenapa bisa begitu? Tentu saja, salah satu alasannya adalah karena terdapat orang yang lanjut usia yang juga mengenakan popok. Gimana? Kalian butuh penjelasan formalnya? Coba deh, simak tabel logika berikut. Oke, untuk sementara tabel logikanya akan terus ini. Jadi ini merupakan tabel logika untuk implikasi, teman-teman. Jika dan maka. Oke, mungkin aku geser sedikit supaya tabelnya nanti bisa ditampilkan di sini. Nah, diperhatikan bahwa jika kita mempunyai pernyataan jika P maka Q, maka secara definisi logika formal, pernyataan tersebut baru akan salah ketika P benar dan Q-nya salah. Oke, let me guess.
Mungkin dari kalian ada yang bertanya, kenapa sih didefinisikan seperti itu oleh logika formal? Nah, ini disebabkan untuk menjamin konsistensi dari logika formal itu sendiri, teman-teman. Karena logika dan matematika itu selalu konsisten, teman-teman. Kemudian muncul nih satu pertanyaan. Lantas, pernyataan apa sih yang bernilai sama dengan jika P maka Q? Jawabannya ada dua, teman-teman, yaitu bukan P atau Q, dan jika bukan Q maka bukan P. Jika bukan Q maka bukan P ya teman-teman, sama aja. Agak sedikit inconsistent dalam pelafalannya, but it's okay. Teman-teman paham kan kalau Q dan Q itu sama lah ya. Nah, loh, kok bisa kedua pernyataan itu ekivalen atau sama dengan jika P maka Q? Nah, jawabannya bisa teman-teman cari sendiri ya teman-teman dengan mengkonstruksi tabel kebenaran dari dua pernyataan di atas. Oke, mungkin sebagai alat bantu nih, aku kasih ulang atau aku tampilin ulang tabel kebenaran terkait P dan Q dan P atau Q. Ini di sini ya. Ini untuk P dan Q, dan ini untuk P atau Q. By the way, definisi memang seperti itu ya. Jadi tidak perlu dibuktikan, karena memang didefinisikan seperti itu teman-teman. Oke? Oke, kita kembali ke tengah-tengah nih. Kita kembali lagi ke topik utama kita. Jadi, apa sih hubungannya logika berpikir dengan pembahasan premis kita di awal? Well, jadi gini teman-teman. Dengan logika yang tepat, kita dapat menyusun premis-premis yang kita miliki menjadi satu kesatuan yang terbukti kebenarannya. Kan tadi itu belum pasti kan kebenarannya? Kalau logika kita tepat, maka itu akan meningkatkan kans untuk menuju kebenaran, atau bahkan akan tercapai kebenaran mutlak itu, teman-teman. Memang cukup mudah jika kita hanya mempunyai dua premis saja sebagai pernyataan atau fakta awal kita. Akan tetapi, bagaimana jika premis yang kita punya lebih daripada itu? 3 misalnya, atau 5, bahkan 10? Banyak banget ya teman-teman. Dan kita akan kembali lagi di sesi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan diskusi di kolom komentar jika menurut kalian ada kesalahan logika ya teman-teman dalam video ini. Oke, sampai bertemu kembali di sesi berikutnya Sastra dan Matematika, karena hidup penuh dengan angka. See you guys in the next video. No, 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 no.